Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Arifin Ilham dengan NIM 123210029 dari kelas RA. Berikut saya akan menjelaskan tugas Python saya. Nomor 1. Analisis kebetulan akibat penambahan bahan adiktif. A. Membaca dan menampilkan data dari Excel. Kode ini mengimpor, membuat dari data terkait kekuatan beton, dan kemudian menampilkan 5 garis pertama dari data frame tersebut. B. Membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton. Kode ini untuk membuat diagram. Kode ini untuk diagram compressed stripe. Kode ini untuk diagram split tensile. Berikut diagram batangnya. C. Menghitung antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Kode ini untuk menghitung matriks korelasi, di mana setiap elemen menunjukkan beberapa kuat korelasi antara variabel. Dan kode ini untuk menampilkan hasil korelasi. D. Melakukan regresi linear. Kode-kode ini digunakan untuk membuat model regresi linear menggunakan linear regression untuk memprediksi hubungan antara compressed strike dan split tensile. Berikut linear regression dari compressive strike versus split tensile. E. Menganalisis hasil regresi. Di sini ada untuk membuat model regresi linear, melatih model dengan data, mendapatkan koefisien regresi, mendapatkan intercept, menampilkan hasil regresi. Nomor 2. Analisis volume lalu lintas. Kode-kode ini untuk menampilkan data serta contoh-contoh data, mengolah data serta menghasilkan data. B. Menghitung ekivalensi mobil penumpang EMP. EMP adalah metrik yang digunakan untuk mengukur beban lalu lintas dari berbagai jenis kendaraan dalam satuan setara dengan mobil standar. Kode ini menghitung EMP untuk setiap interval waktu berdasarkan jumlah masing-masing jenis kendaraan atau faktor EMP masing-masing. Kode-kode ini faktor M kendaraan menghitung EMP untuk setiap interval waktu, menampilkan kolom waktu dan EMP dan hasil tabel. Menganalisis kapasitas jalan. Kapasitas jalan dihitung berdasarkan luas permukaan jalan dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi apakah jalan bisa menampung volume kendaraan pada setiap interval waktu. Dan berikut kode-kodenya: meminta input panjang dan lebar jalan dalam meter, menghitung kapasitas dasar jalan, membandingkan total volume kendaraan dengan kapasitas jalan, menampilkan peringatan jika kapasitas terlampaui. D. Membuat visualisasi data. Ini adalah untuk visualisasi data dengan grafik line plot. Yang kedua, kode yang kedua untuk grafik sepeda motor. Kode yang ketiga
untuk grafik mobil, kode keempat untuk grafik kendaraan besar, dan kode kelima grafik total EMP. Ini untuk kode ini untuk mengatur tata letak dan menampilkan grafik. Berikut grafik-grafiknya. Menyatukan tiap titik sehingga memvisualisasikan grafik garis lebih efektif seperti contoh di bawah ini. Visualisasi dengan simbol berapa untuk setiap kategori. Plot sepeda motor dengan simbol X, plot mobil dengan simbol kotak, plot kendaraan besar dengan simbol segitiga, plot total EMP dengan simbol selingkaran, garis kapasitas jalan, dan menambahkan judul dan label, menambahkan legenda, memutar label sumbu X agar lebih mudah dibaca, serta menampilkan grafik. Kode-kode ini menghasilkan garis yang membandingkan volume kendaraan dan total EMP selama interval waktu tertentu dengan simbol yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Kotak untuk mobil, X untuk motor, segitiga untuk kendaraan besar, lingkaran untuk EMP. Berikut grafik-grafiknya. Nomor 3. Analisis gempa bumi. Kode ini secara keseluruhan melakukan analisis data seismik dari file Excel, menghitung parameter penting dan menyajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Ini berguna untuk memahami dampak gempa dan menghasilkan rekam seismik secara komprehensif. Kode ini untuk mengumpulkan data, kode ini untuk membaca file dari Excel, menghapus baris memiliki nilai valid dan Maresat Index, ekstraksi waktu dan pencepatan, integrasi numerik untuk menghitung kecepatan dan perpindahan, menambahkan kecepatan kode ini untuk menambahkan kecepatan dan perpindahan ke draft frame, menghitung intensitas Arias, menemukan exodus pertama dan terakhir di mana kode-kode ini, menghitung durasi gempa, menghitung arms, membuat visualisasi. Plot dan kode-kode ini untuk plot percepatan versus waktu. Plot kecepatan versus waktu, perpindahan versus waktu, intensitas Arias dan waktu. Output hasil analisis, inilah kode-kodenya. Ini kode untuk membuat hasil tabel analisis. Berikut tabel dan analisisnya yang dibaca dari Excel. Analisis data curah. Data yang curah saya dapatkan yaitu dari BMKG yang telah tertera di Google. Data-data itu saya pindahkan untuk dibacakan menggunakan Python. Ini adalah persiapan, inilah kode-kode untuk mempersiapkan data-data yang untuk dibaca oleh Python. 2. Menghitung curah hujan rata-rata. Curah rata-rata bulan menggunakan metode ini, dan curah rata tahunan menggunakan mode ini. Mengumpulkan data per bulan dan per tahun, menghitung rata-rata curah hujan setiapnya. Menghitung intensitas hujan maksimum. Sebelum menghitung intensitas hujan maksimum, kode-kode curah hujan rata-rata tahun bulanan mengidentifikasi hari-hari dengan hujan ekstrim serta memvisualisasikan data dalam grafik yang tak mudah dibaca. Hasil analisis memberikan wawasan yang berguna terkait pola curah hujan dan hari-hari dengan intensitas hujan yang tinggi. Lalu dilanjutkan menghitung intensitas hujan maksimum.
Berikut adalah kodenya. Dan ini adalah kode yang mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim dengan ambang batas 50 mm. Dan ini plot curah hujan rata-rata bulanan menggunakan metode bar dan untuk mengambil batan dengan nama bulan pada sumbu X dan curah hujan rata-rata pada sumbu Y. Menambahkan judul label sumbu, rotasi label S dan GERD. Kesimpulan menggunakan kode-kode berikut, yaitu hasil analisis, curah hujan rata-rata tambahan, jumlah rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, jumlah hari hujan ekstrim, hari-hari dengan hujan ekstrim, dan ini adalah data yang telah dibaca oleh Python menggunakan PDF BMKG yang telah saya dapatkan. Sekian dari saya atas penjelasan tugas akhir Python saya. Jika ada salah perkataan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.